Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya pengawas Kelurahan Neglasari yang ditugaskan di Kelurahan Neglasari. Mungkin 5 tahun ke depan saya akan naik pangkat ya. Amin kan dong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah memperkenankan saya untuk berdiri di sini. Saya coba untuk memperkenalkan daerah wilayah Cigadung. Nama saya Sunarso, nama panggung saya. Ini mah cuman iseng aja saya. Mengapa pemilu dan pilkada jatuh pada hari Rabu? Ini mah anggap aja lah pengetahuan yang receh gitu. Mungkin ada yang tahu di sini Ibu Uti, kenapa di hari Rabu? Masih tetap semangat ya. Masih. Perkenalkan, nama saya Uti Sulastri. Wilayah kerja saya di Kelurahan Ciaudeulis, masuk dalam wilayah Kecamatan Kidungan Kaler. Di sini kita melihat peta wilayah Ciaudeulis untuk Kecamatan Kidungan Kaler. Perkenalkan, nama saya Rohimat, TKD dari Kelurahan Sukaluyuk. Mungkin akan saya jelaskan dari peta wilayah dulu mungkin ya. Boleh. Aja. RW 9 yang Perumnas yang depan imigrasi. Seberang imigrasi. Betul, perbatasan itu. Ini jalan-jalan perangnya. Itu ada 3 TPS. Masuk ke RW 10. Ya ada pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang. Terima kasih pada Komisioner Pak Beni. Kemudian mohon maaf juga hari ini Pak Alam tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau lagi dalam keadaan sakit. Pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas masalah kewilayahan, khususnya wilayah Cibenying Kaler, di mana seperti kita ketahui bahwa wilayah Cibenying Kaler itu ada 4 wilayah. Satu, Kelurahan Neglasari, Kelurahan Cihaurgelis, Kelurahan Cigadung, sama Kelurahan Sukaluyuk. Untuk mempersiapkan semuanya bahwa makin lama ini kegiatan kita makin intens ya. Sekarang ini sudah saat sosialisasi yang terakhir ini adalah DPTHP kita sudah lewati. Sementara saat ini lagi tahapan sosialisasi. Beberapa hari yang lalu baru ditetapkan DCS ya, DCS. Kemudian nanti pada saat bulan November itu sudah mulai kampanye 28 November. Kemudian DCT-nya itu akan ditetapkan tanggal 3 November. Ya. Untuk hal itu perlu kita ketahui, kita masing-masing tahu bahwa keberadaan wilayah kerja kita itu tidak hanya diketahui oleh masing-masing PKD ya, karena bagaimanapun ujung tombak Panwas ini adalah para
para PKD, ya, PKD yang tahu wilayah dan lain sebagainya. Sementara kita tidak tahu detail, kewilayahan, ya, bobodohan anak. Ya, itu untuk pertemuan kali ini memang agak spesial, jadi kita tayangkan, akan kita tayangkan masing-masing wilayah kerja. Itu isinya apa? Kita akan lihat aja nanti apa yang akan ditampilkan oleh para PKD. Gitu. Sebelum lanjut, mungkin dari Pak Beni ada sesuatu yang perlu disampaikan, mangga, terkait ini. Terima kasih Ketua Panwas, Komisioner, staf dan yang saya hormati para PKD. Alhamdulillah walaupun tidak semua datang, mungkin ada keperluan yang lain. Intinya ini bagus buat pematangan para PKD, pengetahuan, dan memang kami pun di Panwas perlu tahu detailnya. PKD kan di wilayah masing-masing lebih tahu mungkin detailnya. Mudah-mudahan itu jadi sharing buat kami juga di Panwas, dan memang kedepannya selalu kompak, karena dekat-dekat ini kita udah menghadapi masa-masa dekat, masa kampanye 28 November, dan DC sudah ditetapkan. Kita mungkin bisa tahu peta wilayah, siapa yang jadi calon, siapa yang jadi kira-kira pemetaan kerawanan, masalah, dan hal-hal lain. Mungkin kami dari Panwas juga istilahnya ada berkewajiban untuk membina, pada dasarnya membina, tapi kita saling sharing. Bukan kami lebih pintar juga, tidak, tapi memang kewajiban di undang-undang, memang kami membina PKD. Tapi mungkin ada yang lebih dari PKD, itu juga mungkin masukan buat kami, masukan buat saya pribadi, ilmu-ilmu yang memang lebih dari PKD, ya alhamdulillah kami juga ada masukan ke kami. Mudah-mudahan tetap kompak dari PKD dan Panwas. Kita satu kesatuan, Panwas Cibenying Kaler. Intinya hal-hal apapun bisa dikritik, saran atau apapun, kita Panwas tetap menerima, tetap salam kompak lah intinya. Nah, itu saja Ketua PKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Beni. Supaya tidak terlalu berlama-lama, silakan PKD saha anu bade siap. Anu siap. Siap. Oh, udah nulis dulu. Siap. Mau ini ada Ciaur Gelis, ada Cigadung, ada Neglasari. Mau Ciaur Gelis dulu? Mau di ujung dulu. Siap. Udah makan nuggetnya ini. Ya, nanti bisa makan lagi. Kena tumbal ya. Oke, ini adalah PKD Neglasari. Nah, PKD Neglasari. Silakan, mangga. Kita beri aplaus buat Neglasari. Oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja lah ya, pegang ya. Can pakai clip on. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya pengawas Kelurahan Neglasari yang ditugaskan. Kebetulan sekarang ditugaskan di Kelurahan Neglasari. Mungkin 5 tahun ke depan saya akan naik pangkat ya. Amin kan dong? Alhamdulillah. Naik pangkat jadi Bawaslu. Nah ya, telat masuknya itu kalau duluan Bawaslu, saya ke Bawaslu. Oke, di sini Yanti mau memaparkan data pemilih yang ada di Kelurahan Neglasari. Oke, di sini pendahuluan. Kelurahan Neglasari salah satu kelurahan yang masuk wilayah ke Kecamatan Cibenying Kaler.
yang memiliki luas kurang lebih 47,50 hektar. Nah, dari luasan yang ada, Kelurahan Neglasari terbagi menjadi 8 RW dan RT-nya masih anti telusuri, belum tahu RT-nya ada berapa. Dan berpenduduk sekitar 7.119 jiwa di Kelurahan Neglasari. Maksud dan tujuan di sini nanti membuat PowerPoint ini yaitu kita bisa mengetahui peta lokasi dan data pemilih, titik tempat TPS. TPS itu tempat pembelian suara, lalu titik rawan dan lumbung partai. Oke, next. Oke, yang pertama poinnya itu adalah peta lokasi Kelurahan Neglasari. Di sini sebetulnya ada ya. Di sini bisa kelihatan, cuman nggak terlalu begitu jelas. Kelurahan Neglasari itu ada 8 RW. Jadi nanti di sini mungkin nanti rekan-rekan bisa melihat luasan-luasan yang di RW dari RW 1 sampai 8 itu. Oke, next. Di sini ada diagram data pemilih tetap. Yanti bikin diagramnya itu dari jumlah kotak suara berapa, personil KPPS-nya berapa, jumlah si pemilih aktifnya berapa, laki-laki dan perempuan, jumlah pemilihnya berapa. Di sini jumlah kotak suara itu ada 155 kotak suara. Lalu personil KPPS-nya 279 orang. Di Kelurahan Neglasari itu ada 31 TPS. Laki-lakinya berjumlah 3.505 jiwa, perempuan 3.616 jiwa. Total dari laki-laki dan perempuan yang aktif yang memilih itu 7.119 jiwa. Oke, di sini juga seperti tadi. Sebetulnya sama aja sih. Yanti juga nggak tahu ini siapa. Tapi yang jelas dia ganteng banget gitu, makanya ditempel di sini ya. Di sini. Cantik itu. Bu, cantik. Siapa, Bu? Yanti ya? Bu Yanti? Kayaknya iya. Di sini rekan-rekan bisa melihat ya jumlah pemilih laki-laki berapa. Sebetulnya sama aja sih. Cuman di sini mungkin lebih rinci lagi. Pemula ya. Ya betul, ditambah ada yang pemula juga. Nah, bila rekan-rekan tidak tahu gimana bentukan laki-laki itu seperti ini dan laki-laki itu kayak gimana ya, perempuan itu kayak gimana ya. Nah, makanya Yanti tempelin ini gambar gender laki-laki dan perempuan. Di sini oke. Jumlah TPS di Neglasari itu ada 31 TPS. Di sini Yanti ya tempelin ada berapa jumlah si TPS di masing-masing RW. Duh, nggak kelihatan kan? Kelihatan nggak? Oke. Ini RW 1. Di RW 1 itu ada 2 TPS. Ini RW 2 ada 3 TPS. Oh ya ini ya. 8. RW 2 ada 8 TPS. RW 3 ada 5 TPS. 6 ini ya? Ya, betul. 6 itu ada 3 TPS, 7 ini yang paling kecil ada 2 TPS. RW 4 ada 4 TPS, RW 8 ada 4 TPS. Jadi totalnya itu 31 TPS. Di sini juga Yanti tempelin ada titik rawan dan lumbung suara. Ya betul, ternyata lebih ke PDI. RW 8 itu PKS. Nah, selebihnya dari RW 1 sampai 7 itu ternyata ini si yang merah ini, si banteng ini PDI. Ya. Itu PKS di RW berapa? RW 8. Oke, terima kasih. Di sini ada moto kita ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Mohon di situ dulu sebentar.
sebentar kita pengen tebak di ini tadi tuh jumlah jiwanya berapa? 7.119 jiwa. Kalau jumlah DPT? Nah itu mungkin gini Yanti salah di jumlah jiwa karena kan ini mah jumlah pemilih. Kalau jiwa tuh kan ada yang bayi, balita dan sebagainya. Itu nggak masuk. Itu maksudnya supaya juga jelas bahwa 7.000 itu adalah jumlah Pemilih tetap. DPT. Ya betul. DPT, gitu. Betul. Mungkin ada penjelasan lain berapa DPK atau misalnya ada DPK nggak? Enggak, yang ada tuh pemula. Pemula berapa? Apa sih pemula itu? Pemula itu yang pertama kali memilih. Pertama kali memilih. Tuh. Oke. Jumlahnya itu laki-lakinya punya hak. Ya. 374 jiwa, perempuan 372 jiwa. Jadi total pemilih pemula itu 746. Nah, si jumlah pemula ini, totalan ini tuh sudah masuk ke dalam jumlah pemilih tetap itu yang 7.119. Berarti sekitar 10%-nya ya jumlah pemula kira-kira kan begitu. Kira-kira 15%. Ya, kira-kira kurang lebih segitu. 10 apa 11 ya. Lumayan banyak ya. Ya, lumayan. Dari 7.000-an. Ya. Itu belum ada DPK ya? Itu ada dan kayaknya belum tahu karena belum minta data ke situ. Tapi kayaknya ada deh. Nanti ya berprogres lah ya minggu depan. Oke. Ada lagi yang lain? Wilayah. Oke, terima kasih. Kalau begitu, terima kasih. Siap, sama-sama. Para PKD Neglasari, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Beri aplaus dong. Terima kasih. Oke, itu PKD Neglasari. Oke. Selanjutnya siapa? Mas Boy. Antong Nuli lah. Sweet. Hah? Yang sebentar dulu aja. Senior. Iya, sebentar dulu aja. Senior. Oke. Silakan. Ini adalah PKD Cigadung. Izin Pak. PKD kelewatan. Kamana weh? Maaf. Saya mules. Oke, PKD Cigadung, silakan, Bangga. Terima Tampilkan kemampuanmu. Ya, siap. Cukup di sini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah memperkenankan saya untuk berdiri di sini. Saya coba untuk memperkenalkan daerah wilayah Cigadung. Nama saya Sunarso, nama panggung saya Boy. Saya PKD Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler. Oke, kita langsung mulai aja nggak apa-apa? Ya. Silakan. Ini adalah peta Cigadung yang lumayan agak-agak ya. Disebut bagus enggak, disebut jelek ya gitu. Secara geografis, Medan Cigadung itu lebih unik karena terdapat jurang, hutan, sawah, kolam renang pun ada sih. Luasannya kurang lebih di 166,59 km persegi. Nah itulah Cigadung dengan satu orang. Nah, mangga bila badan ngiring mikiran Cigadung, saya persilahkan. Saya sangat apresiasi banget. Mungkin next aja ya perkenalan dari sementara. Ini terdiri dari 15 RW dengan jarak yang lumayan. Waduh, telah tinggal ini. Oke. Untuk data pemilih tetap di Cigadung, laki-laki di 11.666. Berapa persen dari Bu Yanti ya? Bu Yanti dari saya ya. 7.000 ya tadi? 7.000. Total aja udah 7.000 ya di Neglasari. Perempuannya 11.417. Wow. Termasuk Yanti ya? Betul. Dan di situ banyak status di situ.
Jumlah total 23.083 daftar pemilih tetap. TPS ada 95. Sebetulnya 96. Cuman berhubung ada di RW 7 nanggung ya hitungannya di per TPS-nya, akhirnya dijadikan 2 TPS. Jadi total 95. Kotak suara kurang lebih di 475. Bentuknya seperti apa sih nggak tahu. Kalau bidangnya lebih banyak mungkin memerlukan lapangan 1,5 lapangan badminton kurang lebih. Dan untuk personil KPPS kurang lebih di 855 personil. Next aja ya. Oke. Nah, alhamdulillah kalau saya sendiri sudah mendapatkan daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ada yang tahu mungkin rekan-rekan? Ya, pemilih yang belum terdata baik itu di DPT maupun di DPTB. Jumlah daftar pemilih khusus buat laki-laki 102 orang, perempuan 312, total 414 daftar pemilih khusus. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan apa nanti aja? Nanti aja, Pak. Oh boleh, ya udah next aja biar cepet ya. Lapar. Oke, ini adalah apa ya judulnya? Perbandingan. DPT. Ya perbandingan tahun lalu ya. Dari jumlah kotak. Oh kita meningkat ya, 415. Jumlah TPS pun dari 83 ke 95. Dari personil pun itu yang sebenarnya mah hebat tuh personil. Nah, sekarang 855, dulu sih 747. Jumlah pemilih laki perempuan juga total ke 22.281. Ada kenaikan. Next aja lah. Nah, tingkat partisipasi pemilih 2019 data tetapnya 22.281, kurang lebih 85% dari DPT, dari pemilihnya, daftar pemilihnya sekian ya 22.281. Tadi seberapa lupa lagi tadi. Coba black dulu bentar. Blacknya salah. Oh iya udah. Ada data pemilih sah di pemilu 2019 19.032 pemilih yang di TPS ya, yang menggunakan hak suaranya itu ada 19.032%, jadi kurang lebih 85% dari DPT. Oke, ini jumlah TPS ya. Nah, TPS per RW. Apa mau di ini apa? Next aja soalnya lumayan panjang. Ada berapa RW, Pak? Ada 15 dan total 95. Dirinciin aja, RW 1 berapa TPS? Oh gitu, cuman gitu. Oh boleh. RW 1 5 TPS, RW 2 6 TPS, RW 3 3 TPS, RW 4 5 TPS, RW 5 8 TPS, RW 6 6 TPS, RW 7 yang tadi harusnya 3 menjadi 2. Terus RW 8 di 6 TPS, RW 9 10 TPS, RW 10 8 TPS, RW 11 6 TPS, RW 12 13 TPS, RW 13 6 TPS, RW 14 ini ada lagi.
RW 14 di 5 TPS, RW 15 di 6 TPS. 95. Itu mah ngeket dewe. Nah ini. Nah, ya udah disebutkan juga sih. Nah, pemilih pemula sebenarnya tadi sudah di ini sama Bu Yanti juga ya. Pemilih pemula. Usianya tuh sebenarnya buat pemilih pemula itu kita acuannya dari 5 tahun ke belakang, yaitu di usia dulu 16 tahun, sekarang ditambah 5 tahun 2023 kan, itu kurang lebih di usia 21 tahun. Jadi kita secara data sebenarnya belum fix ya kita dengan PPS, kurang lebih di kita ada 1000 pemilih pemula. Mungkin next Pak Eja. Nah ini data-datanya mungkin di next aja karena kecil-kecil juga. Liar ya. Nah yakin jangankan bapak-bapak semua, saya juga liar. Udah. Nah ini mah cuman iseng-iseng aja saya. Seru ada gimmick ya, seru-seru Pak. Pak. Mengapa pemilu dan pilkada jatuh pada hari Rabu? Ini mah anggap aja lah pengetahuan yang receh gitu. Mungkin ada yang tahu di sini Ibu Uti, kenapa di hari Rabu? Kenapa nggak di hari Minggu? Wah, kenapa nggak di hari Senin atau Jumat? Oh ya. Ya itulah jadi pertanyaan walaupun cuma receh ya. Iya. Oh ya. Selalu hari Rabu. Pak Ucup mau menambahkan boleh? Benar. Benar ya. Dulu juga. Dari dulu pasti hari Rabu. Jadi gitu. Betul. Iya. Gitu. Betul. Oh, ya? Iya. Soalnya kalau hari Minggu tuh Libur. libur terus suka libur ayah ke kota. Ya naik delman. Betul. Salah satunya itu betul. Kenapa tidak hari Senin? Enggak. Upacara. Izinnya susah. Ya. Hari Senin mah banyak yang males Pak. Betul. Salah satunya itu karena sudah weekend teh ya. Jadi biasanya mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu rata-rata weekend dan sesana lulus di hari Senin. Selasa kagok. Ya Rabu mah udah. Hari Kamis, hari Jumat itu udah planning buat weekend biasanya ke sana. Makanya hari Rabu mah yakin itu titik tengah di mana hari yang paling secara garis lurus mah di situ di hari Rabu. Semangatnya ada di situ. Masih tersisa semangat. Soalnya kalau udah Kamis, Jumat dan Sabtu Minggu itu udah beda lagi. Oh jadi Dan- gini menurutnya Senin males, Selasa udah mulai ya udahlah. Rabunya kayak transisi lagi enak-enaknya Oh. gitu ya. Karena kebayang-bayang Kamis itu akan merencanakan Jumat Sabtu mau kemana dan Minggu nyantai gimana. Nah, gitu. itu mah mungkin seperti Bisa. itu. Mungkin. Ya, di tengah-tengah itu di hari Tapi Rabu. enak ya dari Rabu, di tengah-tengahnya dari 7 hari itu ya memang lebih efektifnya Rabu. Ya betul, karena Betul. memang yang ke hati oke sih, karena yang di tengah-tengah itu yang Lebih enak. yang enak. Nah, ya. Nah, itu logika ringannya seperti itu. Yang di tengah itu yakin enak. Nah, itu. Yang di tengah-tengah itu yang Iya. memang enak-enak. Dan kalau pedes ya nggak Nah, terjadi. itu itu. ya betul. Ya ini mah cuma iseng aja, Bu. Karena memang betul hari Rabu kan pertengahan. Nah kayak hari Rabu tuh maju ke mau weekend itu kan kayak Betul. masih semangatnya Iya. Ya. mau libur gitu Betul. jadi masih semangat. Ya. Dan kalau Senin kan kita biasanya malas banget. Males kan? Nah, itu masih terasa biasanya sampai sekarang ya. Males tuh ya hari I don't like Monday itu ya. Ais. Gini. Ya. Biasanya Harusnya seperti nggak itu. boleh Oke. gitu ya. Iya harusnya, Ada cuman lagi? Ibu ya. Mungkin itu aja penjelasannya. Oh emang ngacaknya. Tapi nggak apa-apa. Coba ke Nah, jadi, Pak. Boleh? yang pertama. Boleh nih. Nah, calon anggota KPPS, calon anggota PTPS, syarat ketentuan kita sebetulnya belum ada regulasi yang secara pastinya ya. Secara umum mungkin dari pendidikan, usia, kesehatan, banyak sih sebetulnya itu ya. Untuk PTPS apa? Untuk pendidikannya. Pendidikannya minimal SMA sederajat. Umumnya ya
seperti tahun kemarin usia pendidikan dan lain itu tertera Usia usia minimal 21 tahun. minimal. Sampai 50 ya. Maksimalnya Batasnya bebas. Kecuali di KPPS ya. Tadi Ibu Lasti kan nanya PTPS. Kalau di KPPS ada perbedaan dari segi usia. Oh iya. Usianya minimal 17 tahun, Maksimal. maksimal 17 tahun dengan artian sudah bisa memilih dia ya. Oh iya. Ada 7 bisi ayat 17 tahun min seeutik. Ah. Ya. Ya 17 yang mempunyai hak. Sampai usia di 55 tahun. Kenapa demikian? Mungkin di argumennya karena kejadian tahun kemarin banyak yang sakit dan meninggal di atas usia tersebut. Biasanya sih karena faktor fisik juga sih sebetulnya. Nah, untuk yang saya juga kurang sedikit paham ya, yang PTPS anggota PTPS ini itu berapa orang sih Pak? Per Ya, per TPS-nya itu berapa orang kan? oh ya, Karena juga kan apalagi Cigadung ya, Cigadung tuh Betul. jumlah TPS-nya Jumlah. banyak kan gitu. Betul. Otomatis Esi gitu kan. betul. asa main betting Takeshi gitu ya. Jumlahnya berarti berapa sih anggotanya sehingga nanti kita akan mempersiapkan kan gitu Betul. secara ininya. Buat calon anggota PTPS nanti disesuaikan dengan jumlah TPS. Kita di Cigadung ada 95 TPS. Berarti kita membutuhkan calon pengawas di TPS itu 95 orang. 90 Karena orang. per TPS satu pengawas. Berarti kalau kita ngelihat yang perbandingan tahun 2019 tadi, karena 2019 cuma ada 83, dulu Ya. mah 83 PTPS. Betul. Berarti Di- juga. Kebanyakan mungkin karena masih awam, banyak justru kita mengimpor dari Kelurahan Ciurgelis. Oh, Atau kelurahan lain gitu. Kelurahannya sama kelurahan juga ada, cuman banyaknya Ciurgelis kita impor ke Cigadung. Karena mungkin masih awam ya pengawas di TPS. Yang di masyarakat tahu tuh cuman KPPS. Oh berarti tahun 2019 adalah pertama ya? Pertama. Iya. Adanya PTPS. Ya betul. Oh. Jadi dia masih merawat. Oke. Mungkin nggak tahu takut, nggak tahu ragu atau gimana, saya nggak tahu. Cuman kalau buat KPPS itu sendiri mungkin ya masih antusias. Pas pengawas TPS kayak gimana, kerjanya seperti apa, takut berat dan lain-lain, mungkin pertimbangan seperti itu. Tapi alhamdulillah semua PTPS di Kecamatan Cibenying Kaler sudah terpenuhi waktu tahun kemarin. Diimpor ya? Ya udah. Nah, sekaligus gimana kesiapan terutama Cigadung ya? Ya, Siap nggak 95? sebetulnya buat Cigadung, buat pengawas TPS ya, udah 100% siap. Wow. Makasih. Yang jadi masalah KPPS-nya yang belum siap. Itu yang banyak masalah. Ada PTPS, tidak ada KPPS, itu sama saja dengan bohong. Ya, PTPS mau Siapa yang mau melakukan Ya kan? teknisnya? Tapi saya tetap mengimbau kepada para RW, para RT semuanya semaksimal mungkin buat KPPS lah terlebih dahulu. Karena saya yakin PTPS itu relatif aman. Karena misalkan kalau terbentur usia di KPPS di 55, kita di PTPS maksimalnya tuh masih bisa lebih dari 25. Berarti lemparan dong dari KPPS. Iya. Dan kebetulan rata-rata yang senior dari KPPS. Jadi bisa kita rekrut. Cover ya. Nah, sampai sini masih ada pertanyaan? Tapi gol. Nah, udah ya. Pak Boy, satu Pak Boy. Boleh. 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 Kalau melihat selain yang sebelumnya sih yang dari Bu Yati kan itu ada basis masal ya. Basis mas. Nah, kalau di sini saya tadi nggak lihat. Oh, Mungkin wilayah ini kan lebih gede. betul. Kayaknya mungkin basis masanya juga lebih banyak juga. Iya. Ada yang numpuk di RW mana Betul. gitu Pak Boy. Nah itu aja. Boleh. Nah, buat di Cigadung emang agak lumayan persaingan ya. Mungkin di persaingan hampir merata.
termasuk partai baru ya, kehitung baru ya, PSI ya, itu juga sudah menunjukkan potensi dari tahun kemarin yang tidak diprediksi, ternyata lumayan perolehannya, hampir rata di semua RW ada. Cuman yang tetap menjadi dominan itu partai besar. Di RW 1 kemungkinan besar masih di Gerindra, di RW 2 PKS sama PDI, masih RW 3 di Golkar, kemungkinan besar di Golkar di RW 3. Di RW 4 juga Golkar. RW 5 itu di Perindo PDI, RW 6 Golkar juga di situ agak lumayan. RW 7 itu kita belum ini ya, hampir rata semua kalau di RW 7. Cuman tetap partai besar yang dominan. RW 8 masih kehitung rata lah. RW 9 didominan di PDI dan PKS. RW 10 masih di PDI juga. RW 10 PDI, Golkar, PKS. RW 11 itu karena ada banyak calon juga di situ, PDI kemungkinan besar juga masih mendominasi di RW 11. RW 12 kebetulan ada bakal calon juga dari PSI, kemungkinan mayoritas PSI sama PKS. Di RW 13 itu flat rata, tidak ada yang mendominasi. Kebetulan saya lebih mengenal ya daerah saya sendiri. RW 14 di Golkar, PDI masih bersaing sama PKS. RW 15 kemungkinan di PDI mayoritas. Relatif beragam dan secara perolehan tuh bedanya nggak terlalu jauh ya, mungkin gitu Pak Iman. Berarti tidak ada RW yang dominan ya? Dominan hanya di 9 kemungkinan besar, 12, 9 itu dominan, di 3 dan 4 itu di Golkar. Untuk caleg incumbent yang berdomisili di Gadung itu ada nggak Pak? Buat incumbent ada di RW 3 Ibu Nende. Oh, Bu Nende Golkar ya? Iya. Betul itu Ibu. Yang lain mungkin? Nanti dulu, Ibu dulu aja. Jangan menyalahkan orang lain. Pak Eja mungkin bisa ada yang mau di slide lagi. Saya juga. Udah habis. Mungkin ada pertanyaan lagi secara umum, mangga, mau khusus mangga. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat saya dulu, boleh? Oke, terima kasih. Nah, akhirnya di sini ya. Ini yang kenapa ini hari Rabu ya? Ya. Oh, ini. Rabu itu sebenarnya ditetapkan dengan alasan teknis, telah berkali-kali menetapkan pemilu dan pilkada pada hari Rabu karena diambil pada tengah-tengah minggu. Iya, tidak terlalu mepet dengan weekend. Sebetulnya ada partisipasi. Wah, keren banget saya. Warga tidak menggunakan hak pilihnya kita membantu. Ada memilih liburan jika pemerintah. Iya. Nanti juga pilihnya liburan. Ya weekend masih libur. Iya. Senin mah capek ya kita kerja dan sebagainya gitu. Dan rumah Ini cuma pengetahuan Iya. aja ya. Jangan dianggap Ini serius. mas trivia. Ya, Dapat dari mana sumbernya? saya ngarang aja. Asal ngomong ya. Oke, terima kasih Pak Sunarso. Ini ya. Oke, selanjutnya silakan Bu PKD dari Jawa Gelis. Ini mas sedang sehat. Siap. Nah, ya. Ya. Oke. Oke. Selamat siang rekan-rekan semua.
Masih tetap semangat ya? Masih. Perkenalkan, nama saya Putri Sulastri. Wilayah kerja saya di Kelurahan Ciurgelis, masuk dalam wilayah Kecamatan Cibinjing Kaler. Di sini kita melihat peta wilayah Ciurgelis, Kecamatan Cibinjing Kaler, yang batasan-batasannya itu sangat ini sekali ya, jelas ya, sangat jelas ya, dari arah atas tuh jalan apa namanya, Gasibu. Gasibu dari kiri, Bu. Gasibu. Ini gimana sih petanya? Kalau aja bilang sangat jelas. Dari kiri ini Citarum, di Ponorogo, ini Surapati. Siap. Nih. Ya. Ini Surapati nah. Bang jelasnya seperti itu sama Eja ya. Lanjut Eja. Boleh. Pemilik Kelurahan Ciurgelis, jumlah kotak suaranya itu ada 205. Jumlah TPS-nya semuanya 41 TPS, personil KPPS-nya 287 dari TPS 41. Jumlah TPS 41. Jumlah dari pemilih daftar pemilih tetap Kelurahan Ciurgelis, laki dan perempuan, jumlahnya 9.768. Laki-laki 4.697, perempuan 5.071. Next. Di sini bisa dilihat jumlah TPS untuk jumlah pemula ya. Oh belum ke pemula ya, tapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan yang tadi saya sebutkan sebanyak 9.000 sekian. Ini bisa dilihat dari TPS 1 sampai TPS 41. Next A. Treng. Pemilih pemula pemilu 2024 Kelurahan Ciurgelis di usia start 17 sampai 21 ada semuanya tuh, coba bisa dipaparkan. Nah, dari TPS 1 laki-lakinya ada 22, perempuannya 13 dan totalnya 35. Selanjutnya sampai ke bawah totalnya pemilih pemula itu ada 1045. 1907. Bukan. Ini? Iya. Oh ya betul. Cigadung. Cigadung ini maaf, saya ada 1000. Ada 1095. Iya, kok di Cigadung ya? Masih nempel di saya. Kelihatan saya mengadopsi ya dari Cigadung. Kopas. Belum diedit ya? Aduh iya, PR. Ada Bu, ini ada 95 TPS. Iya. Jadi jumlah pemula itu ada 1045 untuk Kelurahan Ciurgelis. Untuk DPK-nya Kelurahan Ciurgelis itu kemarin baru ada kunjungan saya ke PPS. Masih jumlahnya minim ya, sekitar 2 orang. Itu pun dari satu RW laporannya dari RW 11 dan DPTB-nya juga belum ada. Lanjut Nah, untuk calon anggota KPPS pun itu sudah dipersiapkan di tiap-tiap RW. Walaupun regulasinya itu belum ada ya. Untuk calon anggota PTPS pun begitu, saya sudah mempersiapkan, yang alhamdulillah sekarang sudah ada bakal calonnya tuh untuk PTPS sekitar 35 orang. Jadi sisanya nanti mencari lagi ya, betul 4 orang. Silakan lanjut. Oh udah, alhamdulillah, terima kasih. Demikian yang bisa saya paparkan. Soalnya adopsi
Ada pertanyaan? Ya, maksudnya pemilih pemula baru 2 orang ya? Bukan baru pemilu DPK, iya, DPK. dari RW 11. Oh, dia 11. Iya. baru diterima. Iya, betul. Baru diketahui. Baru diketahui yang Sampai dari hari ini ya? betul, Sampai baru hari 2, ini. ya. Yang lainnya belum ada laporan. DPTB belum ada. DPTB juga belum. Jadi DPTB yakin belum ada. betul, karena Yang nanti belum lah mendaftarkan pas saat nanti ya mendekati pemilu. kebanyakan. Oh, yang terlupakan mungkin peta rawan itu ya, Yang Nah, lumpuh, rawan. ya. lumbung suara Oh, ya, petanya. petanya coba. Nah, Ya, di Kelurahan Ciregelis itu lumbung-lumbung suaranya tuh sebenarnya ini ya multi kompleks partainya gitu ya, jadi tidak terpusat di satu RW. Jadi di RW-RW lain juga ada parpol yang menjadi lumbung suara seperti dari Gerindra, PKS, Golkar juga ada, dari PDI itu ada. Jadi tidak bisa disebutkan mayoritas misalnya PKS di mana gitu, karena memang sih kalau secara nominal tuh kebanyakan tuh ada di RW 9, 10 ya PKS tuh, dan tapi 6 juga di situ ada masuk PDI-nya gitu. Jadi nggak bisa disebutkan itu sebagai yang dominan untuk lumbung ya suara. Jadi untuk partai itu menyebar semuanya, apalagi sekarang ada partai yang baru ya, Gelora itu juga udah disiapkan basis-basisnya. Demikian. Ya, Tapi bisa saya. dilihat dari sementara sekarang nih kondisinya aman apa Aman. gimana? Untuk saat sekarang yang saya pantau, saya awasi selama menjadi petugas pengawas pemilu di Kelurahan Ciregelis dalam keadaan kondusif. Alhamdulillah. PPS-nya juga demikian, bisa kerjasama, bisa koordinasi. Kalau nggak salah Ciregelis itu paling sering banyak kunjungan, paling sering banyak kegiatan. Itu yang sering didatangin. Kalau nggak salah itu memang ada data dari yang kemarin itu daerah mana sih sebetulnya yang menjadi apa ya sasaran biasa baik itu partai ataupun kunjungan, biasanya sih pada hari H-nya ya. Itu ada kalau nggak salah ada 1 TPS. Oh iya, betul betul ya. Itu di daerah mana itu, Bu? Itu di daerah Pusdai jalur 3 itu ya. Jalur 3 itu di TPS RW berapa itu? RW 3. Ya, itu sering dikunjungi karena tempatnya itu sangat strategis untuk dikunjungi oleh petinggi-petinggi dari wilayah. Itu ya, Bu, ya? Betul gitu. Dan rawan juga untuk yang tadi tuh DPTB ya. DPTB. Ya. Yang tiba-tiba datang gitu ya. Betul, DPTB. Oke. Di sini ya, di Pusdai. Nah, kalau nggak salah di situ tuh ada komplek, Bu. Ya. Ada Komplek apaan tuh? tentara. Oh iya, betul. Oh, yang masuk RW 12, Bu ya? Iya. Nah, itu masuk Bukan. RW Itu RW 7. 75 ya. RW 7 di bawah sini, deket ya? ya, deket Atopik ICB itu. Cuman 2 RT itu. Oh. 1 TPS di situ. Nah, kalau yang di pinggir jalan itu Di pinggir jalan. Sudirman. tahu saya sebelah masjid Sudirman. Oh, itu masuknya ke 6. Oh, jadi RW 67 itu 6 tuh luas. Kondisinya gimana, Bu? RW 6 Maksudnya tuh tuh kondisi kerawanan atau ininya. Nah, Karena ya. itu kan komplek ya. Betul. Tetapi komplek aslinya di ada depannya. batasan. Iya, ada Ya, ada batasannya. Cipunyi Kidul. Ada batasannya. Iya. Ada ininya tuh, ada apa? Tingkat kerawanan Tingkat atau kerawanan. ininya. Oh ya, bisa ada benturan ya, Pak ya? Ya terutama kan kalau nanti ada pemasangan APK dan Ya, lain sebagainya batas kan wilayah ya. Untuk ini seperti apa? Untuk TPS RW 7 maaf. RW 7 itu karena perbatasan dengan kompleks Pusnip ya.
Itu yang masuknya tuh ke Cibening Kidul ya. Yang saya juga sekarang mau mendalami area itu ya, karena itu perbatasan ya. Jadi saya belum menyebutkan itu aman, kondusif ya, belum. Nah, ini menjadi PR saya untuk segera ke RW yang bersangkutan untuk koordinasi. Terima kasih Ketua udah diingatkan. Terus itu TPS memang yang paling sedikit, cuma 1 TPS karena cuma 2 RT. Ini paling kecil ya? Iya, betul. Yang paling banyak itu di Ciurgelis tuh di RW 6. Di RW 6 itu sampai 7 TPS. Gitu. Yang terbanyak dan yang sedikit. Oh, yang paling banyak 7 TPS. 7 TPS Iya, yang dari paling banyak. betul, RW 6 yang berbatasan dengan Nggak seberapa itu dibandingkan dengan iya, emang sih. Cigadung berapa? Top Dengan Cigadung Mas ini. 13 Pak ya? Cigadung paling gede. Iya. TPS. TPS yang paling top 13. 13 13. TPS. Totalnya. RW 12. Separuh. 1 RW. Iya. Wow. Keren. Selamat bekerja ya. Saya yang bisa mendoakan. Ya nggak apa-apa juga. Jangan dulu. Yang bagaimana nanti ya. Saya cuma 1 orang. Oke. Baik. Sekarang dapat kekuatan Kian Santang Pak. Ada Pakai saya tujuh. lagi belajar ilmu ini dari Naruto. Pakai bensin. Luar biasa. Semangat ya Pak Sunarso. Keren. Oke, Ya, rekan lain demikian. ada yang perlu dipertanyakan ditanyakan Pak Imat, atau boleh lah, tapi minta jangan yang susah penjelasan. ya. Di situ bisa ngajawab. Ketemu Bu Sulastri. Iya, mangga. Kalau saya lihat di peta Ciurgelis ya, ternyata Ciurgelis itu satu-satunya wilayah yang di mana wilayah itu ada satu kantor Ya. partai yang berbasis Kota Bandung. Betul. Iya. RW 6 Langkah konkret untuk koordinasi itu apakah udah dilakukan Bu? Dari Ya. Ibu sebagai Betul. pengurus, Pengawas. sebagai pengawas Ya. kelurahan. Itu tuh baru diagendakan saya tuh hari Senin. Terima kasih ya. Mantap, Udah mantap. ditanyakan saya mau koordinasi, Mantap. mau silaturahmi dengan Rumah Aspirasi Ibu Lydia Oh. dengan kantor DPD DPD. PKS Jalan Jabar ya? Katamso. Katamso DPD. enggak, itu Kota Kota Bandung, Oh. Katamso. Kalau Ibu Lydia kan itu Rumah Aspirasi ya. Rumah Untuk aspirasi yang di sini. di Pahlawan. RW 6. Ya, betul. Nah, itu ya. Baru saya tuh kontak sama mereka untuk janjian ketemu begitu. Mantap. Di hari Senin ya. Siapa yang mau dampingi? Keren. Ayo, Jalan-jalan. terima kasih ya pertanyaannya. Alhamdulillah bisa terjawab. Bagus, mantap. Ada lagi? Pak Imat? Ayo bertanya apa saya? Kurang dari kawan. Allah nggak usah takut. Oke, ada lagi? Mangga? Ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Kita beri aplaus. Baik, terima kasih. Apapun keadaannya, kita apresiasi. Memang semuanya bukan masalah betul dan tidak, cuma hanya menyampaikan sampai sejauh mana PKD ini siap dengan kewilayahannya, Ya, dengan nanti segala resiko yang kita hadapi bersama. Oke, cut dulu. Ini Pak Imat. Cut dulu. Cut. Cut dulu. Cut heula, kedeng. Oke. Pak Imat siap nggak? Sudah punya masalah Poinnya nggak ada. Itu masalah langsung peta wilayah. Ya makanya saya makanya di-cut dulu, orang rek nanya heula lamun can siap moal. Kalau untuk Yang kemarin disampaikan Tolong yang dong. ada bisa handphone tinggalin. handphone tinggalin. Terus bisa di-cut dulu aja, betul. Bagaimana? Ya kalau Biar nggak ada biar lebih ini wilayah, sih. Minimal Kalau pengetahuan Pengetahuan. Bukan ini kan ya ini Sejauh Pak Imat mana kan pengetahuan? yang mau ditutup masa 4 wilayah Bisa kelurahan yang satunya tak ayah gitu. Kan Cibenying kalau itu Pak. Jadi Hah? cuma diumum Cibenying Galeri, TPS aja. Saya ya. Ke depan.
ambil ada Handphonenya rusuh gitu. Di rumah, pena? Terus nggak nyampe ke rumah, kan istri itu kunci tinggalin. Jadi Apa itu jumlah TPS, terus DPT per wilayah. di infografis ada kalau salah. Di info. Nih. Ini sekolah ini. Kan. Nggak ada, kata lagi kemana ini? Oh, itu coba kirim Pak ke WhatsApp. Minimal perkenalan lah yang di YouTube kayak diedit. Nanti, Ya. ini mau boleh nggak? Ini? Tuh. Siapa nih? Pokoknya teteh. Pesan. Boleh, Bu. Keluar dulu Pak. Ini tamu C gitu. Boy. Es tenang, karunya. Operator haus. Teknologi sekali ya. Telanggung Pak mangga hiji weh. Tuh salah ya ternyata. Sekalian makan siang. Kilo opat. Terus dikirim Pak. Oke. Yang umum saja, yang umum saja nanti ininya yang peta yang umum tuh DPT. DPT kalau bisa ada jumlah kalau apal jumlah TPS. jumlah warga, kalau enggak sampai dengan jumlah DPT-nya berapa Laki enggak? perempuan. Oke. Baik, terima kasih. Tadi terakhir adalah Ibu Sulastri dari PKD Cihaur Gelis. Selanjutnya ada PKD Sukaluyu. Silakan PKD Sukaluyu, ada yang perlu ditampilkan atau yang perlu kita ketahui bersama. Mangga, perkenalkan dulu siapa dan lain sebagainya. Beri aplaus dulu dong. terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rohimat, PKD dari Kelurahan Sukaluyu. Mungkin akan saya jelaskan dari peta wilayah dulu mungkin ya. Boleh. Raja. Bisa di zoom dulu. Ini adalah peta wilayah Kelurahan Sukaluyu yang terdiri dari 11 RW. Mulai perbatasannya dari sebelah barat Gagak yang ada apa tuh pangkalan ojek atau Wicaksana motor masuk, terus ke atas masuk Jalan Gagak sampai ke atas tuh Cikuntra, itu jalan Cikuntra yang ke sebelah kiri atasnya itu ke Sadang Serang. Dan ini perbatasan Kecamatan Coblong di sebelah sini. Betul. Untuk Sadang Serang. Lanjut ke atas perbatasan dengan Kelurahan Cigadung ya. Cikuntra Barat. Masuk sebelah timurnya perbatasannya itu Jalan Pahlawan sampai ke perempatan. Masuk aja. Nah untuk Jalan Surapati ya perbatasan jalan untuk Jalan Surapati. Mohon Maaf, maaf, untuk di haus bawah tinggal langsung diambil. utara perbatasan dengan Kelurahan Cihaur Gelis.
Cuma ini aja. Mungkin untuk sebelah sini ada yang ditanyain, ada yang tanyakan? Ya. Dari sekian RW ada Oke. berapa jumlah TPS? Untuk dari Kelurahan Sukaluyu jumlah TPS-nya ada 51 TPS. Dan antaranya di RW 1 itu ada 5 TPS, RW 2 5 TPS, RW 3 ada 5 TPS juga, RW 4 6 TPS, lanjut ke atas RW 5 4 TPS, RW 6 4 TPS, RW 7 4 TPS, RW 8 4 TPS juga, RW 9 itu yang Perumnas yang depan imigrasi, Oh, seberangnya. seberang imigrasi. Jalan perang, Pak. Betul, perbatasan itu. Ini jalan-jalan perangnya itu ada 3 TPS. Masuk ke RW 10 ya ada Pasar Surapati, Pasar Cuci. Di sini 6 TPS. Dan untuk di RW 11 ada 5 TPS. Bener tuh ya Teh? Tuh. Nah itu benar. Ya. Oke, terus lanjut. Untuk jumlah pemilih mungkin bisa di total di global aja. Jumlah pemilih di Kelurahan Sukaluyu berjumlah 12.216 pemilih dengan rincian laki-laki 5956 dan perempuan 6260. Lebih banyak perempuan ya. Pas tuh ini. Ayah eta teu. Ayah J teu. Oh, enggak. Jelong. Ada yang J, yang perempuannya kan banyak. Ada yang J-nya berapa ini? Untuk saat ini belum Can survei. Ada lowongan. Itu pertanyaan sama keperluan Negdasari begitu. Oke, lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebenarnya. Apa ya? Di Lumbung ini ya? Di Kerawang. Di situ kalau pasar nih, Ya, di situ di RS 10. untuk kondisi pasar itu kan sedikit rawan ya, sedikit rawan. Itu gimana sih kondisinya di pasar karena kan masa kampanye ayanu nempel naon kan gitu, karena itu kan fasilitas umum juga kan gitu. Itu kondisi sampai saat ini itu seperti apa kan? Kalau untuk sampai saat ini sih mungkin ya bisa dibilang suara juga. Mungkin ada Gerindra di sini kan. Mungkin ada spanduk juga sih, nggak terlalu berpengaruh sih ya. Maksudnya aman-aman aja, tidak ada Enggak, maksudnya itu kan pasar ya. Betul. Apakah ada pergerakan di antara para pedagang, bukan warga ya. Karena kan di situ kan tiap hari ya apakah ada pergerakan sesuatu yang berhubungan dengan kepemiluan itu maksudnya. Untuk gitu. saat ini sih saya ya berapa hari kan malam sekali main, sore terus kan ke depan nongkrong, tidak ada isu-isu atau pergerakan yang nggak begitu gimana gitu, cuma aman-aman aja. Jadi landai. Ya. Sebenarnya pasar suka ada kunjungan ya dari Tuh, Nah, itu. kunjungan Cuman dari untuk saat presiden ini pernah kan belum ada sih. Pergerakan jual beli aja ya. Orang aja Perniagaan. marketplace nya. Di situ kalau nggak salah ada sekolahannya di situ ya. Tuh. Ada SD. Di sekolahan ini sekolah Johor Gelis masuknya masih Sukaluyu, bukan Sukaluyu. masih Sukaluyu. masuknya
Kelurahan Sukaluyu masuk di wilayah RW 10. Ada sekolah SD dan 1 Yayasan Taruna Bakti. Sarana olahraga. Untuk sarana olahraganya aja. Oh gitu. Betul. Oh, sarana olahraga. Betul, sarana olahraganya saja. Oh, bukan sekolahan Taruna Bukan. Baktinya. Bukan, itu sarana olahraganya aja. Hmm. Untuk sekolahnya itu ada di Martarinata, Jalan Riau. Soalnya Cihor Gelis sama Sukaluyu mah kebanyakan kantor kan banyak. Betul. Paling daerah-daerah Sepanjang jalan Surapati. Panjang Suropati. Dan untuk Yang tersebar. kebanyakan juga di RW Nah, 1 sampai 2 tadi, itu. tadi disebutkan ada isu-isu kebab itu daerah mana? Aduh, Apa banyak? belum tahu, saya cuma tahunya pecel lele aja. Dan di situ sekitar wilayah RW 1 sama 2 itu banyak sih Kebab juga. bukan kebab. Apa? Produk sablon produksi. Oh, iya. Oh, itu bukan warga sekitar Pak ya? Bukan warga-warga Sukaluyu itu teh. Campur. Oh, campur. Ada yang wilayah pribumi sama pendatang. Jadi saya punya pertanyaan juga nih Pak gara-gara itu. Kan Cihor Gelis sama Sukaluyu itu seberang-seberangan. Betul. Tadi dijelaskan sama Bu Putri bahwa di Cihor Gelis itu rawannya itu daerah Pusdai. Betul. Nah, apakah Sukaluyu juga punya apa namanya? Titik rawan. Maksudnya di daerah situ di daerah satu daerah Pusdai. Pusdai juga. Pusdai. Ya. Untuk di wilayah Sukaluyu sih untuk saat kemarin ini belum ada yang begitu rawan kayak Kunjungan Cihor Gelis pejabat gitu gitu kan. maksudnya. Kunjungan pejabat. Masih kondusif. Bukan rawan DPTB. Oh, Ah, ya, Oh. itu. Sampai saat ini ada maksudnya apakah ada TPS yang di pinggir jalan, pinggir jalan besar, Suci ya terutama, Suci atau jalan pahlawan, gitu. Untuk Dengar-dengar apakah ada kalau di Cihor Gelis kan biasanya dulu ada kan yang di pinggir jalan itu pengaruh terhadap tingkat kerawanan DPTB yang tiba-tiba mobilisasi dan lain sebagainya. Kita mencari tambah heula kan gitu, nggak tahu yang sekarang, tapi juga itu perlu kita antisipasi kan gitu. untuk di wilayah terutama di RW 10 ya. Untuk pemilu tahun kemarin kita menggunakan wilayah SD juga sih. Oh, di SD. Betul. Cuman untuk saat ini belum ada informasi karena kan sedang ada pembangunan, ada renovasi, betul. Nah, belum ada pastian sih mau bisa dipakai atau tidaknya. Cuman kalau misalkan tidak dipakai, berarti untuk wilayah ini nggak ada yang di pinggir jalan. Kecuali yang di dalam ya. 7. Kalau di RW 7 ini kan jalan-jalan komplek, masih dalam komplek ininya. Di belakangnya ya kantor pos ke pernah di Betul. Kantor pos sebelah sini belakangnya. Nah, Kira-kira di kampus mana sih? kalau di dalam kan tidak terlalu rawan DPTB ya. Maksudnya DPTB yang ujug-ujug atau mobilisasi. Ya. Kan gitu. Rawannya di jalan raya lah. Ya. Kemungkinan Ya. kalau yang dekat di jalan raya mah di RW 9 yang Perumnas kecil perbatasan. Hanya berbatas. Soalnya di sini juga ada beberapa kos-kosan gitu kan yang agak Tapi itu di dalam. Iya, di dalam. Yang di pinggir biasanya yang di SD itu Betul. makanya saya tanya kan tadi di situ kalau ada sekolahan di mana sekolahan itu berseberangan dengan Cihor Gelis Betul. depan sekolahannya itu. Ya. Untuk saya ini ya itu informasinya kan lagi sedang renovasi. Jadi mungkin hanya lagi dibenerin. Ya, mungkin dipakai, mungkin Mungkin dipakai. tidak. Nah, untuk saya belum Cihor Gelis di SD juga kan informasikan ada. lagi. Ada depan Dipakainya. biasanya dipakai Dipakai. dua apa tiga TPS kalau itu. Tapi nggak tahu yang sekarang. Iya, Kalau yang saya tahu sih di SD yang di wilayah Sukaluyu di dalam sih. Kalau Cihor Gelis di luar ya. malah. Iya, betul. Kalau Sukaluyu mah di dalam ada. Di kelas
Ya sama itu juga di kelas. Di kelas Di sama. luar Enggak di lapang, di kelas memanfaatkan kelas. Jadi lebih lokasinya itu memang di pinggir jalan sekolahannya, tapi pelaksanaannya mah di dalam kelas. Oh, iya. Beberapa TPS itu. Pengguna jalan. Atau di halaman biaya lagi. Kan demi Tapi biaya. maksudnya memang karena mobilisasinya kan dia cepet ya. Tuh. Untuk ini langsung parkir, Ya. beres keluar. Nah itu supaya juga ininya mengantisipasinya. Nah terkait tadi yang paling banyak PTPS nih, cerita masalah berapa TPS? 51. 51 berarti harus menyediakan ya. Harus menyediakan 51 orang. Gimana kondisi Progres lah. hawar masalah Untuk mungkin untuk di PTPS-nya untuk sementara aja ya. Yang terpenuhi mungkin di RW saya tinggal gitu ya, di RW 10 ya. Nah, mungkin ada beberapa RW juga yang mengajukan di RW 8. bukan itu maksudnya apakah akan terpenuhi Oh gitu. gitu loh, apakah akan terpenuhi oleh warga setempat atau bagaimana kan gitu. Mungkin ada Perakiraan. bisa terpenuhi Soalnya karena RW 7 sebenarnya. dari RW itu juga mungkin diimport ya. Diimport dari RW lain, mungkin disupport dari RW lain, mungkin terdekat dari RW 8. Kenapa itu? Soalnya orangnya pertama satu komplek istilahnya komplek ya agak mewah kan. Terus untuk keluarganya sendiri ya Sudah luhur ya tanya. untuk pemudanya ya untuk yang kurang untuk ini ya gitu. Dan untuk keluarganya Raffi Ahmad mah nggak akan jajakan. Di sini itu jajakan di PTPS. Oh, jadi karena memang kondisi RW 7 seperti apa sih sebetulnya? ya yang namanya komplek kan ya gitu Udah bisa masing-masing gitulah belum adanya terkecuali dari gerakan sama ya itu juga kan dulu juga harus ada orang kelurahan yang mau masuk baru bisa telkom gitu kan, tapi untuk sekarang nggak tahu ya sesudahnya batas-batas pagar-pagarnya dibuka bisa jalan aksesnya. Nah ya belum untuk belum ini lagi eksklusif melihat. betul. Lebih eksklusif. Berarti mungkin untuk progres PTPS mah kepastiannya belum bisa dibilang ada berapa, cuma yang pasti daerah RW 10 karena Pak Imat ada di situ, daerah sekitar RW 10 mah udah aman lah ya, akan Aman. ada gitu ya. Cuma yang jadi khawatir ada 7 aja gitu kan. Ya cuma Itu juga aja yang buat ini. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Pak Boy? 7 justru PTPS-nya ada, KPPS-nya nggak ada. Oh gitu. Nah, Warga. ya. buat PR. Ya. Iya. Pas ya. Dan juga Nah sih ini emang kalau masalahnya misalkan si warga itu nggak mau jadi KPPS ya, tapi mereka pengen jadi KPPS itu gimana? Wah, jadi masalah. Itu Tapi kan si anggota KPPS-nya nggak ada. itu hak mereka. Itu untuk menjadi apapun itu menjadi hak prerogatif sebetulnya. Perorangan. Jadi kita sendiri nggak bisa maksa seperti apa. Suruh pun kita. Dipaksa juga nggak bisa gitu kan. Memang ini aja lah. Pekaan Lagian nyari partisipasi dengan aturan yang umur sekian sampai 55 kan banyak KPPS Pak ya. Asa gimana gitu banyak yang mentok. Sekarang nyari yang muda khawatir juga nanti malah nggak benar di KPPS kan gitu kan, terlalu muda. ya mungkin nanti saya akan koordinasi lagi dengan ketua RW-nya. Itu kan sih belum ke sana untuk Oke, siap.
Kalau tidak ada yang lain yang Itu termasuk ya apa yang dikatakan ketua yang ditanyakan tentang J itu ada di RT. Wais. Kok tahu sih? Pak, Saya jangan belum Pak. Kalau ongkos untuk mendekati JR7 mah kayaknya gede. Isi tengah duitan. Itu Soalnya ada deketan JR7 mau bisa kubaso jika nama gitu saya Pak. pribadi bisa Oh, iya. di traktiran malah ya. Oh, gitu. Itu ada nanti step Bocorannya dong. seperti apa nanti. Bocorannya dong, Boboy. Private aja. Oke, terima kasih Pak Rohimat PK Ciaur Gelis atas paparannya. Sukaluyu. Oh, Sukaluyu. Aku udah duduk. Gitu, Sukaluyu, Pak Rohimat atas paparan dari PK Sukaluyu. Kita beri aplaus. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Begitu rekan-rekan Panwas, komisioner, staf ataupun yang lainnya. Sebetulnya memang kepentingannya adalah bahwa sebetulnya bukan masalah betul atau tidak ya kan gitu. Jadi ini hanya sebagai kita yang lain, wilayah Ciaur Gelis, PKD yang lain juga harus tahu kan begitu ya, karena Neglasari juga orang Sukaluyu harus tahu, sehingga kita bisa suatu saat bisa saling membackup sebetulnya kan gitu. Jadi ketika ada sesuatu ada sesuatu siapapun yang ini, jadi kita bisa terhudung kurilingan, aduh ya teh belah mananya, itu sebetulnya kepentingannya kan gitu. Jadi sehingga bisa langsung kita tangani, kita selesaikan dan lain sebagainya. Itu sekali lagi terima kasih. Dengan ini terima kasih juga konsumsinya. pada rapat ini rada garing konsumsinya. Itulah kenyataannya, tetapi kita tetap konsen, tetap semangat terhadap tugas yang menjadi kewenangan kita yang telah diamanatkan oleh peraturan. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Layar dibuka. Layar dibuka hareulang.